Pakaian di luar bola itu ditanggalkan, baik isu sara, ras atau apa segala macam, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan politik. Coba kalau misalkan dia taruh Amerikanya di tahun 2022, sementara sebelumnya Rusia di tahun 2018, mau nggak mau kan mereka kan berdiplomasi nih bang, untuk menyelenggarakan Piala Dunia. Tapi coba lihat daya tahan Belanda dengan Senegal, drop loh Belanda itu, drop. Dia bikin gol itu gol-gol beruntung itu, gol beruntung. Oke, kita bergeser kemana Bram? Eropa. Ya. Eropa dulu bang. Eropa nih gimana? Dulu itu kan di zaman kita nonton bola tuh ya. Ya di otak tuh top of mind ya Inggris, Prancis, Belanda, Jerman lah. Iya betul. Nih gua contohin satu ya. Ya. Kalidou Koulibaly. Kemarin Senegal. Senegal. Ini random aja gua pilih pemain Senegal tadi barusan. Ya. Lahirnya Song de Vogue, France. Ya. Lahirnya di Prancis. Nah tapi main untuk tim nasional gitu. Senegal. Ya tapi masuk tim nasional Prancis Iya, ini sanguinis. berat juga ya berarti ya. Mereka banyak yang gak pede juga untuk main di timnas Prancis berarti ya. Atau juga mungkin tidak terpakai. Iya. Kembali ke negara. Yang mau orang make tuanya. aja kan bangga juga kan. Contoh juga si Timothy Weah tadi malam. Oh Amerika bang. Itu Timothy Liberia siapa? itu. Timothy Weah anaknya George Weah. Oh anaknya Presiden Weah, Presiden lu. Dia nyaris bikin kemenangan buat Amerika 1 gol itu kan. Oh jadi pemain timnas Amerika. Jadi Iya. pemain timnas Amerika. Bapaknya Presiden Itu sudah. Liberia. Itu sudah. Lahir di Amerika 22 tahun yang lalu. Jadi warga negara Amerika sekarang bermain bagi klub Lille. Prancis. Lille. Dulunya PSG ya bang ya. Iya. Sebelum dari Lille Iya, PSG. Weah juga pernah Weah Weah juga pernah PSG kan. Pernah PSG kan? Di Prancis PSG. dulu baru dia pindah ke Milan. Milan. Sama-sama Opel dulu ya. Dan Opel. di Milan top dia. Top. Ya, Pemain terbaik dunia Ballon d'Or ya. Nah itu Pemain Afrika pertama yang Ballon d'Or ya. Iya. Timothy George Weah. Weah. Bagus mainnya. Hanya dia posisi wing kanan, sayap kanan. Kalau Weah kan striker. Nah, tapi sentuhan-sentuhannya mirip bapaknya. Artinya dia bermain itu sangat sederhana, simpel, tidak macam-macam. Timing dan momentum itu dia optimalkan betul. Kayak tadi malam golnya itu. Dia masuk dari kanan, dioper through pass di kotak penalti, dia masuk satu sentuhan langsung tup gol. Nah itu tipikal George Weah, tipikal bapaknya, persis. Kalau lihat di zaman emasnya di AC Milan. Nggak Sama. banyak cincong ya. Iya, Bang, ya. tidak banyak. Kalau Inzaghi ini gimana Tidak Inzaghi? seperti Roberto Baggio misalnya. Bajo gimana Bajo? Bajo. Iya, dia trequartista. Iya. Iya kan? Apa tuh? Trequartista itu pemain yang berada di belakang 2 striker. Oh, Jadi iya. dia bermain bergerak Lebih lebih kedalaman. bebas. CF ya kalau Iya. itu ya. Apa Bukan IMF? IMF. IMF ya. Ya, dia melapis striker di depan. Iya, bahasa Ya, kayak PS. Leonardo kali ya. Leonardo lebih ke itu belakang loh. lagi. Iya. Iya. Trequartista. Kalau Le- tadi menjawab Eropa, Eropa. Nah, kembali ke kita. sepertinya Prancis. Masih bang. Masih ya. Masih. Meskipun Bisa yang ketiga. penggawa-penggawa inti-intinya walaupun nggak Benzema absen tidak semua. ada. Iya, betul. Dan usia juga agak ini ya, agak senior ya. Tetapi saya masih melihat Prancis bisa sampai semifinal dapat Prancis. Kemudian kalau Spanyol tidak ya, mungkin Jerman, Prancis, Jerman. Atau ada kejutan dari Belgia. Belgia. Inggris bang. Rifana lagi Inggris di Belgia kemarin. teman kita. Inggris paling kuat justru Paling kuat. untuk semifinal. Meskipun di final Euro kalah. Ya, tapi Lawan Italia. Untuk kali ini kan materinya beda. Materinya Kalau beda. rujukannya pertandingan semalam ya, Oh. ketika dia libas Iran dengan 6-2 itu luar biasa. Karena Inggris pun materinya merata usia itu, golden age menurut saya. Wah, dan meski tidak ada playmaker, tetapi mereka bermain secara tim luar biasa betul. Ini berbeda dengan Inggris sebelumnya. Inggris sebelum kan masih ada show dari Paul Gascoigne misalnya, Glenn Waddle, ya kan, ya kan. Tapi Inggris sekarang enggak, semuanya tidak ada bintang, main semua bintang semua. Apakah Bintang semua Bintang jago semua. atau katro semua? Paling Enggak. jago tuh Maguire tuh paling. sampai diganti kan kemarin? Ya, cedera ya. Tapi apakah Inggris Bulan-bulanan yang sekarang ini bang lebih jago daripada Inggris zaman golden generationnya mereka? Ya. David Beckham, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Class of Frank 92-nya Lampard, MU ya. Dari nama David besar ya. Seaman. Gerrard. Ya, David Siemens. Dari nama besar Inggris yang tempo Paul dulu Ince. masih hebat. Masih hebat. Tapi kalau dari secara tim, kerja sama tim,
Inggris yang semalam bagus. Enggak tahu Inggris yang besok-besok. Dulu itu kan Baru satu pertandingan kita iya, lihat ini. masa-masa itu kan masa-masa Inggris kick and rush kan. Iya. Yang 4-4-2 Iya. lempar belakang ke depan, Iya, belakang ke lari. depan kan. Serangan apa Iya. dari kanan kiri Cross, kan. iya. Kemarin Iya. 3 back, Bos. Iya, sekarang udah Oh lebih iya, kayak Indonesia bertahun-tahun 352 ini kan Om. Masuklah Bernard Schum kan. Tadi malam. Iya. Oh. Ball possession, tas, dan mengalir terus. Indonesia 352 itu Peter Wade dulu, Bos. Wah, mengalirnya dulu tidak delay. bertahun-tahun Bos, Rusdi Dia Balhawan, bermainnya Hank Williams. Cair ya, Bang? cair dan produktif gitu loh, efektif. Oh. Selalu ke titik sasaran. Kan banyak tim Amerika tadi malam juga bagus, tapi masih kalah dengan karena Amerika masih ada delay. Dia nyerang sampai lini tengah, kalau lihat tidak bisa tembus pertahanan, dia delay kasih ke belakang. Mundur lagi. Kalau Inggris enggak. Belakang tengah nusuk langsung kotak penalti. Nah, itu luar biasa. Pemain tengahnya itu top banget ya, Bang. Iya. Jude Iya. Bellingham itu, Bang. Iya. Itu kontribusi siapa Om ya yang bisa mengubah style sepak bola Inggris? Southgate, Bang. Iya. Dia kan Gareth ini Southgate. nggak bintang-bintang amat di negara. MU. Siapa Iya. Southgate? Southgate Iya, dan iya. sebagai pelatih pun nggak sementereng Sven Goran Eriksson Iya. gitu misalnya Atau Wenger ya? Iya, atau Tapi salah satu revolusioner di Liga Inggris itu Wenger kali. Betul. Dan dia kan sudah di Inggris sejak 2016 pegang tim. Piala Dunia 1, Euro 1, Jadi Bang. sudah 6 tim ini ya. Piala Udah Dunia lama. kemarin semifinal, Euro final. Ya, dan sudah 6 tahun. Saya kira udah waktu yang cukup bagi dia untuk sampai di tingkat performanya sebagai pelatih ya. 6 tahun cukup lah. Ya, tapi Inggris ini menarik juga ya. Bang. Salah satu negara besar yang paling terakhir bergabung ke FIFA ya. Ya. Ya karena dulu mereka merasa lebih besar daripada Disebutnya FIFA. pun the home of football. Dan liganya terkenal tapi juara dunianya baru sekali. Iya. Tahun 66 ya? 66 itu. Bobby Carlton bukan sih? Carlton. Iya. Iya, karena George Best ya? Karena sebelumnya mereka nggak mau Bobby Styles. gabung di ke Piala Dunia karena merasa lebih gede daripada Iya, iya. yang lain-lain. Nah, gitu. Makanya federasi bolanya dikasih nama FA. Ah, Football Association. Jadi seluruh dunia football association ya mereka. iya. Kemarin ini juga, Bang, ada Rio Ferdinand, Bang, dia jadi pundit Oh, iya, sama iya. jadi pundit sama Dennis Wise. Steven Gerrard Stephen sama Frank Lampard. Oh. Rio ini bilang, Bang, salah satu alasan kenapa Golden Generation-nya dia gagal itu Iya. karena rivalitas antar tim, Bang. Iya, itu yang saya Jadi bilang dulu tadi. pemain Bintang MU semua. kalau ditaruh satu tim sama pemain Liverpool kayak sokap loh. Oh, jadi apa sense of Fanatisme nih. klubnya Iya. ya. Bahkan dulu Sir Alex, Bang, bilang Manchester United is bigger than England. Karena tapi dia melindungi Beckham. Iya, iya. Karena kan Beckham yang nekel Pochettino kartu merah di Piala Dunia. Bukan dong, Diego Simeone. Simeone. Diego Simeone. Ya gini kan. Iya, kartu merah kan abis itu Beckham. Tapi kan itu diving kan katanya ya. Pasti diving lagi. Itu kalau zaman abang-abang ini dulu kami punya data agak valid Bram, nggak bisa lu. Iya, tes. jangan lu Pochettino. Kalau itu kita lu nggak bisa tipu kita. Kalian lihat Pochettino golin ya? Ya, itu Glenn Hoddle tuh pelatihnya tuh, ya kan. Pochettino golin ya kalau nggak salah di pertandingan itu. Enggak, belum era Pochettino itu. Oh, belum? Belum. Oh, si Gondrong belum. Nah, Itu Ariel Ortega. Ariel Ortega. Iya, dan Gabriel Omar Batistuta. Batistuta. tapi intinya adalah gimana, Bang, melihat Balik pertanyaan. Iya. Kan ini aja deh. Iya. Kipernya tahu nggak lo siapa Argentina waktu itu? Carlos Roa. Carlos Roa. Iya, itu orang Manado satu-satunya di Argentina itu. Karena Sambal Roa dan Carlos Roa ini kakak Yang adik. jersey kipernya tuh tengkorak tulang-tulang ini bos. Dulu lu tahu kipernya Meksiko yang pakai baju warna-warni tahu siapa? Jorge Campos. Ada kipernya Kolombia sampai gondrong-gondrong liar. Ugra. Rene Higuita. Oh, kipernya Paraguay yang bisa tendang bebas. Oh itu siapa kaptennya? Yang kapten ya? Iya. Siapa Om? Chilavert. Oh iya, Jose Luis Chilavert. Ya kalau zaman abang-abang lu agak belum tentu lebih unggul. Ya kalau ini tadi kita diam berdua. Kita nggak ngerti bos. apa juga diberikan panggung juga. Gua tipis-tipis tahu sejarahnya. buat Iya, dia. tapi dia agak hebat Kasih nih. aja. Tapi dia agak hebat Om. Karena Apa pemain tahu? bola juga. Iya. Dan besar di negara bola. Betul. Pelatihnya Gustavo Poyet sama siapa bro? Satu lagi bro? Itu dosen tamu katanya. Dosen tamu. Yang pelatih aslinya siapa? Chris Sutton. Chris Sutton. Nah, tapi gimana, Bang? Kembali ke- Lagi ke Inggris. Emang seberpengaruh itu, Bang, apa rivalitas antar Antar klub di dalam klub. satu timnas? Jadi kalau di timnas tuh orang Persib sama orang Persija nggak bakal bisa akur gitu maksud lu kan? Iya. Enggak, beruntung kali ini Southgate juga menghadirkan pemain-pemain yang berasal dari klub
jumlahnya berimbang. 2-3. Jadi persaingan di internal itu tidak terlalu mencolok. Dan juga mereka datang dari dasar bukan pemain bintang. Tetapi pemain mediocre ada di level tengah. Sehingga ketika mereka gabung dalam satu tim, tidak merasa I am the best, I am the star. Ada yang lebih tinggi. I'm the special one gitu. I'm the special one. Kecuali Mourinho kan. Nah, Jadi sehingga lebih itu yang membuat mereka tetap bermain optimal, mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik. Ya kan? Tidak merasa diri sendiri hebat lalu seenaknya aja main bola sendiri kan, tidak begitu. Kayak dulu Paul Gascoigne misalnya, ya kan? Gaza. Ya, kan? Enggak, emang kenapa Gaza lu dilepas dia masih tekuk balik lagi set. Ya kan? Padahal main bola itu momentum itu sangat penting. Hilang sepersekian detik momentum itu ya selesai. Nah itu yang saya tadi bilang, misalnya golnya Timothy Weah semalam ke gawang Wales, itu momentum luar biasa tuh. Dia harusnya kalau logika nendang bola dia harus pakai kaki kiri. Karena di sini gawang dia arahnya ke sana. Kiper maju dia bukan pakai kaki kiri pukulnya, dia pakai kura-kurakan tek. Momentum itu. Karena momentum yang dia pakai itu pada saat posisi kiper Wales itu sudah hilang posisi. mati langkah Ya, istilahnya. langkah. Ya. Kalau dia delay satu momentum lagi pantulan bola lewat. Tapi golnya Gareth Bale juga memanfaatkan momentum itu Bang untuk menciptakan penaltinya. Penalti itu cerdik. Itu kelas. Kelas. Karena dia dalam posisi kalah bola tetapi dia bisa membuat sebuah gerakan lompatan yang mendahului lawan, dia berada depan. Dan pada saat dia jatuh lawan masuk tek. Penalti. Nah, ini karena Inggris ini kan soal rivalitas dan soal fanatisme di antara pemain yang bergabung kepada masing-masing tim. Nah, ini gimana kalau kita lihat timnas Spanyol gitu misalnya. Yang Enrique cenderung bias kepada Katalan kan. Enrique ini siapa? Luis Enrique. Iya, Luis Enrique. Oh, pelatihnya? Pelatih Spanyol. Anjir, gua enggak tahu Luis Enrique Martinez. Bukan Luis Enrique. Iya, Barcelona yang temannya Pep dulu. Nah, kan kita tahu ada politik nih antara Katalan, Bas sama Real kan Madrid gitu kok kerajaan. Nah, Enrique itu cenderung mengambil pemain yang Barcelona dan pernah Piala Dunia yang lalu itu nggak ada satupun pemain Euro ya yang nggak ada satupun pemain Madrid yang masuk. Oh, serius loh. Serius. Saya kira itu dalam konteks melibatkan politik di sepak bola itu wajar. Tentu dengan risiko yang bersangkutan sudah siap menanggungnya. Bias itu wajar Bang? Ya, dalam konteks Spanyol sekarang Enrique udah siap ambil risiko itu. Kan risiko itu hanya dua, sukses atau gagal. Jadi udah siap menanggung risiko gagal kalau dia hanya ambil dari Katalan semua. Sekarang cuma satu atau dua pemain Madrid. Iya, sedikit banget. Ya kan? Tapi kalau berhasil, ya tetap ya memang faktanya berhasil. Tapi itu bukan akan menimbulkan supremasi ras atau etnis gitu di suatu negara gitu. Ya pasti itu karena itu transparan jelas betul. Misalnya Madrid ada Benar, ini benar. Iya. Ini kan baru dibahas. Sama pertanyaan gua kan. Biar ada politiknya kan. Iya. Karena Madrid itu Kok jadi bang lu sekarang? Madrid itu tim besar dan tim hebat. Pasti ada lebih dari 2-3 pemain hebat di sana. Tapi kalau Enrique hanya ambil 2 pemain dari sana, itu kan pertanyaan besar. Ya kan? Dan kalau gagal dia udah siap. Tapi kalau tidak kan semuanya juga harus apresiasi dia. Tapi ya, apakah sikap Enrique ini tidak harus mendapat teguran dari asosiasi gitu? Karena ini kan memunculkan perpecahan yang makin. Menurut saya tidak. Politik Karena identitas ketika ini ya. Dia menandatangani kontrak atau MOU dengan federasi, semua syarat itu udah pasti ada. Iya dong. Dan Keterwakilan. Prerogatifnya dia kan Bang sebagai pelatih. Itu. Saya mau ABCD. Setuju saya tanda tangan. Kalau tidak enggak. Ini kan kayak tim ABCD itu mungkin salah satunya. Saya berhak memilih menentukan pemain siapapun, sepenuh-penuhnya. Dari manapun, dimanapun. Ini kan sama kayak ini nih Bang, timnas Indonesia pemainnya semuanya orang Papua gitu misalnya, Ya, misalnya. atau orang Jawa Orang semua. Jawa semua, betul. Iya kan? Ini Atau kan naturalisasi semua. Wah, iya. Versi Sintayong misalnya. Ya kan? Nanti kita bahas di segmen berikutnya itu. ya, tapi itu sah aja ya dengan Sah. dampak-dampak di luar lapangan itu nggak dihitung apa oleh. Oh, dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Oke. Karena tanggung jawab penuh ada di dia dan dia Karena- memutuskan untuk pilihan opsinya ABCD. Dia mau pilih apa? Tapi itu langkah yang tepat nggak, Bung? Tapi kan ini Kalau juga secara Bang. teknis menurut saya tidak tepat.
Dalam kondisi Karena sekarang secara misalnya Real Madrid dan Barcelona, Catalan dan Madrid. Ada pemain Madrid lebih dari 2 atau lebih dari 3 yang bagus. Ada 5 lah katakan. Mengapa you ambil 2? 3 itu singkirkan. Tidak bagus. Secara tenis harusnya you ambil dong gitu. Gitu. Tapi untuk tahun ini mungkin agak spesial juga Bang Spanyol karena kan pemain-pemain bintangnya ada beberapa yang ditinggal. Ya. Sergio Ramos tinggal. Udah senior. De Gea ditinggal. Ya. Thiago Alcantara pun nggak main. Mungkin faktor usia. Faktor usia. Saya melihat itu faktor usia. Kan yang Alcantara masih muda bang. Kalau Ramos sudah tidak. Dia Ramos sudah memang udah babang-babang dia kan. Yang lain De Gea juga nggak tua-tua amat lah kayaknya. Kalau Ramos manggil pemain lain udah panggil Dinda. Sini abang atur sini. Kayak dulu siapa yang kaptennya Barcelona tuh agak kribo-kribo liar. Puyol. Kan babang-babang ini Puyol. Tapi justru kadang senioritas itu dibutuhkan ya Bang di dalam satu tim ya. Nah, ini tapi persoalan itu tuh. Tidak lebih dari 2 atau 3, 1 cukup. Jangan senior semua pemain. Senior semua. Nanti gak kuat lari. juga baru 2 Nah, dalam tradisi sepak bola Eropa atau Piala Dunia, ini 1-2 pemain senior yang tetap dirawat. Kalau gue dulu ingat ada Lothar Matthäus yang masih 41 tahun masih jadi kapten gitu ya. Terus siapa ya? Simon lah misalnya ya. Atau siapa ya? Maldini. Ya. Gimana? Brasil juga tahun-tahun kemarin kan masih pakai Cafu itu. Masih ada Thiago Silva juga. Cafu siapa? Iya. Thiago Silva. Tapi kan tidak lebih dari 2 atau tidak lebih dari 3, paling 1-2 pemain doang. Tapi itu penting ya. Ya, kayak Ibra kan waktu Milan juara kemarin kan kerjanya pidato di ruang ganti ya bos. Habis dia speech, habis itu main yang lain. Habis itu break, dia pidato lagi kan. Regreste, determinin gitu. Juara bos tapi bos. Iya, itu pidato. Ya gunanya itu pidato itu. Pidato ini sini abang kasih tahu. Di sini siapa yang pernah main di Liga Champion? Belum ada. Tahun depan kalian semuanya main. Kasih motivasi ya. Abang-abang ini. Gunanya abang-abang itu. Bang, balik lagi ke tim dari Eropa tadi Bang. Portugal Bang. Cristiano Ronaldo yang Babang isu negatif. Ronaldo udah lewat. Top performance-nya udah lewat ya. Ini hanya mungkin secara formalis saja dia ikut Piala Dunia. Buat pidato-pidato itu mungkin. Abang dulu. Juga untuk kalau kita lihat dari non tenis mungkin sebagai bayangan aja untuk teman-teman lain gitu. Menganggap percaya diri aja. Tapi kalau untuk secara optimal teknisnya udah enggak seperti Bung Yes, ini ada fenomena menarik nih. Kan foto Ronaldo muncul sama Messi yang di Louis Vuitton itu tuh, ya kan? Nah, tapi menariknya gini, kalau orang dukung Argentina kasihan Messi belum pernah juara gitu. Betul. Nah, tapi kalau Portugal nggak ada yang ngomong kayak gitu tuh, jarang banget. Ataukah memang dianggap Portugal tidak akan pernah punya mental juara? Nah, mungkin Portugal tidak pantas untuk juara dunia kali ya. Tapi mungkin sekarang technically aku bisa argue 2 kali loh. Mungkin aku bisa 2 kali ya Om ya. Iya. Maradona ya zaman itu ya. Maradona sama Oh iya, kalau Portugal karena memang belum ada tradisi untuk membandingkan dengan Maradona kayak di Messi ya. Karena ibaratnya klub-klubnya juga kan tidak menguasai Champions League kan? Iya. Ya, sekarang tapi pemainnya kelas-kelas Bang. Juara Euro sebelum Perancis? Portugal ya? Portugal. Dulu ada satu juara Euro agak liar ini barang. Namanya Yunani bos. Iya kan? Yang namanya susah-susah semua nih kan. Kata kos-kos ini kan. Karena gigis apa gitu. Nah, emang pemain Portugal tuh ada yang bagus satu tuh namanya Rafael Leao. Pepe masih gak Simone Pepe? Karena dia Milanisti. Nah, tapi gimana Bang peluangnya? Kembali. Ini dia ngerti udah. Portugal ya bagi saya masih penggembira aja. Lolos babak kedua oke lah, tetapi untuk sampai di 4 besar atau final dan juara enggak. Ada teman saya big fan-nya Mereka Portugal. lebih menitik beratkan kekuatan pada Ronaldo, sementara Ronaldo kan sudah lewat. usianya udah ya masa kemasanya udah lewat. Tapi kemarin di friendly Ronaldo juga dipinggirkan Bang. Silakan saja. Kan beda. Tensi dan irama permainan di friendly game dengan yang real beda. Beda. Tapi meskipun komposisinya sekarang Cancelo, Diogo Dalot, Bang, Ruben Dias, itu pemain-pemain MU yang Bruno Fernandes yang belum jadi semua tuh kan. Fernandes juga udah mulai menurun, tidak seperti masa-masa awal di MU kan bagus ya. Ya kan begitu.
Brazil gimana Bang? Brazil. Belum sabar. Eropa dulu Anda ini. Brazil ya? Belum. Jangan belum. Ini belum masuk ke kontinen lain nih. Eropa dulu kita habisi. Jerman itu tim mapan untuk Piala Dunia. Dan kalau di Indonesia dulu tuh Kramayuda 3 berlian motor. Itu tim turnamen itu. Di kompetisi boleh ya santai-santai saja di level tengah atau ya 4 besar, 5 besar. Tetapi kalau turnamen juara terus, itu Jerman. Spesialis ya. Spesialis kejuaraan atau turnamen. Dia jago kalau Piala Dunia, jago dia. Dan saya juga nggak tahu mengapa Jerman begitu hebat kalau Piala Dunia ya. Padahal timnya ya biasa-biasa saja, tapi kalau di Piala Dunia luar biasa mainnya. Mental mungkin, mental itu. Ya. Kalau teman saya pendukung Portugal garis keras ada Bang, namanya Raul Lemos. Itu Portugal mini. Leste. Kalau Jerman nih ntar lagi mau ke sini nih Opung Panda. Hansen. Tapi Piala Dunia 90 waktu Om Yes meliput sana Jerman ya, juara ya? Jerman juara. Nah, waktu itu gimana? Waktu itu baru reunifikasi ya? Apa belum ya? Masih Jerman Barat, Jerman Timur? Sudah. Itu Hustler, Summer gitu-gitu kan yang Barat dan Timur. Masuk pemain Jerman Timur waktu itu ya? Iya, ada yang agak bule-bulean yang di belakang itu. Matthias Sammer. Steven Effenberg kalau nggak salah. Effenberg tengah dong Om. Striker Effenberg. Enggak, tengah dong. Yanker striker. Yanker yang Carsten Yanker. Tinggi, besar. Iya, botak. Si botak ini ya. Si botak sudah hantu ini. reunifikasi itu. Kalau hari itu Jerman juara, pemainnya bagus-bagus. Ada Nes Bremer, Lothar Matthaus, Jurgen Klinsmann, Thomas Hassler. Klinsmann ya waktu itu ya. Iya. Leipzig udah bergabung ya berarti itu ya, karena Jerman Timur kan Leipzig ini kan. Ya, ya tidak terlalu banyak 1-2 lah cukup lah. Timur ini. Iya, apa kita undanglah komunis masuk ini. Affirmative action lah ya. Matthias Sammer tuh dari Jerman Timur tuh. Iya, Sammer. Sama Angela Merkel gitu. Iya kan? Kipernya siapa? Jerman Timur kan. Kipernya tuh Bodo Illner bos ya. Leipzig sekarang udah dibeli kan. Iya. Oke. Kalau Belanda ini ada yang menganggap Belanda ini selalu punya kutukan finalis. Iya, betul. Ini tim final lah, spesialis runner up. Gimana Om? Yes, melihatnya. Kalau melihat semalam dia lawan Senegal agak ngos-ngosan walaupun dapat 2 gol. Sebelum pertandingan saya jagokan Belanda memang salah satu tim favorit untuk paling tidak ada di final. Tetapi kalau melihat penampilan semalam, saya mulai ragu. Apakah dia bisa bertahan untuk jangka panjang sampai di perempat, semi dan final gitu loh. Karena daya tahan permainannya tuh tidak sebagus yang saya pikirkan. Walaupun di babak penyisian dia bagus ya. Dia bagus lolos grupnya dengan mengalahkan Polandia sama Kroasia kalau sama Hongaria. Di babak penyisian grup ya untuk qualified ke Qatar. Namun kalau melihat materi pun tidak ada yang terlalu menonjol kecuali De Jong yang agak pirang itu ya. Ya, pemain tengah. Itu bagus. Frankie. Itu bagus. Ajax Barcelona. Ya. Nah, di luar itu ya rata-rata saja. Rata-rata air, Bang. Iya, betul. Gakpo gimana Bang? Gakpo yang bikin gol. Sundulan itu. Itu kayak kemarin itu lucky goal menurut saya. Lucky, Bang. Iya, lucky goal. Itu kan bola umpan panjang. Dari Frankie. Iya, betul. Itu kalau mau disamakan golnya Van Basten di gawang Uni Soviet di Piala Eropa 8. Rini Desayev ya, pelatih ini ya kipernya ya. Iya. Desayev kan Desayev, yang itu gol terbaik dunia loh. Iya, itu gol paling indah of the century ya. Dan kalau diulangi 1000 kali juga mungkin tidak akan gol. Iya, first time ya waktu itu Om. Iya, yang hampir tendangan sama dengan gol semalam itu. Siapa waktu itu ini ya? Yang ngoper siapa ya? Arnold Muren. Persis dari blok kiri itu juga diangkat ke tiang jauh sana. First time oleh Marco van Basten lewat kepala Desayev. Ini di insert. Malam juga kan gol itu kan dikirim oleh siapa ya? Frankie. Ya, De Jong. Frankie De Jong. Dan dia lewati pemain belakang, dia sundul pun asal-asalan dia sendiri belakangi gawang, dia tuh nggak yakin juga kawan. Iya. Kipernya juga. Tapi yang bedain sama Van Basten dulu, Van Basten tuh lucky goal apa skill? Skill. Tidak sembarangan pemain bisa lakukan itu. Tapi kalau disuruh ulang 1000 kali belum tentu jadi. Tapi termasuk skill karena memang dia melakukan dengan sengaja gitu. Dia tahu itu bola datang. Dan dia ukur betul. Saya ini pemain bola penyerang tengah, jadi saya tahu persis
bagaimana feeling seorang penyerang tengah itu kalau mau melakukan tendangan langsung ke gawang? Pasti dia lakukan itu dengan feeling yang penuh betul. Nah, beda sama Gakpo itu. Dia asal-asal itu. Gakpo. Gol. Sama ya golnya si Ekuador ya, yang lawan Qatar itu kan sundulan juga. Valencia. Itu dia bikin, itu by design juga. Dia lihat bola, sundul masuk. Sama dengan gol Van Basten. Kalau Gakpo itu agak beruntung. Nah Bung, kembali ke Belanda. Ini lagi-lagi nih, spesialis runner up dengan pemain-pemain yang top gitu ya. Pelatih juga top. Louis van Gaal dulu, siapa lagi ya? 98 siapa ya? Si 98 itu Mars over Mars. Bukan pelatihnya siapa ya? Oh, Gus Hiddink NU ini ya. Iya benar. Nah, itu kan artinya secara skill, secara mental, secara tradisi sepak bola nggak kalah lah. Nah, apa yang menurut Om kutukan apa yang melanda Belanda nih? Kutukan nasibnya belum beruntung aja mungkin ya. Apakah karena mental, apakah karena apa? Enggak, gitu? kalau mental enggak. Nasib. Lihat tahun 1974 itu di Jerman. Kurang apa? Ada Johan Cruyff, Johan Isken, Ruud Krol, segala macam. Arihan. Bisa kalah lawan Jerman tadi. 2010 Bang? 2010 itu lawan Spanyol. Final ya? Bagus. Itu materi bagus. Yang, itu Van der Sar masih main ya? Iya. Masih. Bukan lucky team itu. Stekelenburg. Udah. Nasib belum berpihak ke Belanda. Robben masih belum berpihak. Itu soal nasib aja. 3 kali loh. Yang tendangan Nigel de Jong ke dadanya Xabi Alonso kan waktu itu. Di Argentina 1978. Ya. Sebelumnya 1974 mereka kalahkan Argentina di Jerman itu 4-0. 4 tahun kemudian main di Buenos Aires tanpa atau minus Johan Cruyff bisa kalah lawan Argentina. Walaupun Argentina tuan rumah ya. Tapi materinya 99% kan sama. Hanya minus Johan Cruyff. Dan seluruhnya bintang. Jadi nasib menurut saya nasib. Atau mungkin ada kutukan khusus kan. Saya nggak tahu kutukan apa itu. Iya kan? Johan Cruyff bilang itu. Iya. Betul. Playing football is simple. Playing simple football is not simple. Eropa 88 itu juga ini ya, finalis. Juara. Oh, Euro 88 itu juara ya. Itu the only trofi ya. Ya, betul. Saya hari di stadion, saya diputar itu. Tapi one of the best goal yang pernah gue Van Basten sama tahun 98 lu masih inget gak? Argentina Belanda ketika Bergkamp mendapatkan assist dari Frank de Boer dari belakang. Kemudian ditipu sedikit sambal rawa ini kan langsung masuk gol. Bagus sekali, indah banget ya. Nah, Eropa udah lah ya. Udah ya, Eropa. Latin Amerika kan ya. Brazil sama Argentina aja nih udah. Swiss ini kan tempat nyimpan uang aja kan. Bisa kita penggembira pelengkap aja. Nah, ini kita langsung Amerika Latin. Brazil Argentina nih. Amerika Latin saya masih tetap unggulkan 2 itulah. Sama Argentina akan bisa bersaing melawan Eropa dan atau itu Afrika ya. Udah panjang tradisi itu udah 2. Tradisi mereka tradisi susah ya. Akan lebih konyol atau menyedihkan kalau mereka gugur di babak penyisihan. Tapi itu jauh dari prediksi kita ini lah. Lagi abis golin Bang Lionel Messi, penalti 1-0 aku baru cek. Oh ya? Lawan Saudi. Ya, Saudi ini kan sudah 30 menit ya. Penalti tapi Bang. Penalti baru 1-0. Gol ya? Gol Lionel Messi. Alhamdulillah namanya tuh. Bagi supporter Argentina. Yang biasanya kalau bagi supporter Arab astagfirullah ya kan. Bang, tapi tim Amerika Latin Bang setiap ada kompetisi Piala Dunia pasti dijagoin. Brazil, Argentina pasti 2 terjago Bang. Tapi di turnamen belakang ini atau at least generasi gue nonton perlu cari pembelaan Brazil, generasi lu gitu. 7-1 Bang. Apa? Lawan Jerman ya, di tuan rumah lagi. Argentina final Mario Götze golin lawan Jerman, kalah juga Argentina. Nah, itu gimana Bang? Masalah kan dia setiap turnamen pasti Brazil Argentina. Iya, karena memang 2 negara itu secara kultural bolanya bagus. Dan selain bolanya bagus, mereka juga melahirkan pemain-pemain hebat di sana. Sehingga sangat naif kalau kita yang merasa diri atau menamakan diri penggemar bola tidak menjagokan Argentina dan Brazil. Ini kayak kan itu fakta. Iya Bang. Ini kayak ini Bang. Di survei politik itu ada nama Pak Anies, Ganjar, Prabowo. Walaupun yang 2 belum punya partai, tapi kalau
udah disebut di survei ya agak naif kita keluarkan namanya gitu kan. Iya kan? Kayak Padahal gini. performa rata-rata akhir juga sebetulnya. Siapa? Brazil Argentina sekarang. Atau Prabowo Ganjar sama Anies. Jadi kalau dulu tuh kan ya kalau kita sebut ya selain Brazil Argentina yang menjadi tradisi ya pemenang ya. Kan dulu ada pemain-pemain sodokan ini kan Uruguay kita lihat dulu ada siapa pemainnya Uruguay Om Gustavo Poyet sama striker siapa Om? Forlan. Ya Diego Forlan, tapi sebelum era itu siapa ada ya? Lagi Recoba. Alvaro Recoba. Ya, ada dulu Chile kan, satu-satunya yang Marcelo Salas dan Ivan Bambam Zamorano ya. 2018 Costa Rica bos. Costa Rica ya? Costa Rica itu Oceania bos. Enggak dong, Amerika Utara. Utara nggak masuk selatan dia. Iya masuk bareng Meksiko. Beda itu bos. Meksiko sama Amerika Serikat. Costa Rica itu American soil. Iya. Itu beda Bram. Trinidad and Tobago. Oh dulu ada tuh pemain termahal dulu di Inggris. Amerika Utara itu. Ada dulu pemain Trinidad Tobago yang memecahkan rekor pembelian termahal di Inggris tahun 98. Namanya Dwight Yorke. Dari Aston Villa. Sama yang satu kulit gelap juga main Andy Cole. Andy Cole ya. Hebat. Main di double striker MU kan itu. Iya. Itu bagus. Yorke and Cole ini ya, itu tiki taka tuh ya. Iya, itu bagus dua itu bagus. Nah, apa? Kembali. Di zamannya itu bagus. Nah, ini kita kembali ke line up Piala Dunia Qatar nih, Om. Nah, setiap gelaran Piala Dunia selalu ada wonder kid yang mengejutkan. Dulu 98 kita ingat Michael Owen kan dulu. Oh iya. Inggris kan. Siapa lagi ya? Terus ada 98 Owen ya? Owen. Masih 94 18 tahun siapa? kan. 94 Romario kali ya? BB 94. Ronaldo belum ya? Itu Bebeto. Bebeto. 2004 Cristiano Ronaldo. Sama Wayne Rooney. Wayne Rooney. Berantem dia di tengah. 2010 Shakira. Iya benar. Iya. Dulu Zidane juga masuk kan, Zidane tuh kan. Ya, nah ini kira-kira gimana di 24 lah. Ya. 24 lagi 2022. Otak lu udah pemilu, otaknya pemilu terus nih, Bung. Nah bener nih. Pantesan Indonesia mundur jadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Dia 2 langkah ke depan. Itu Euro 2004 sama Pilpres Amerika 2024. Nah gimana wonder kid ini di 2022 ini? Saya belum menonton seluruh pertandingan. Minimal satu pertandingan kalau saya udah lihat semua, baru bisa saya meraba-raba. Sepertinya si A atau si B yang kalau sekarang masih gelap. Ya dulu James Rodriguez kan juga masuk kan. Colombia. Udah cukup mature itu pas main. Udah 2023 kan umurnya. Betul. Kalau wonderkid sekarang ini mungkin Bang Jamal Musiala. Jerman. Atau Mbappe masih mungkin Mbappe. Ya kalau Mbappe kan. Mbappe udah tua Dia dapat akses. Dulu 2010 wonderkid ya. Mbappe 2010 ya, Mbappe 2010 ya. Iya, drive sprintnya itu. Iya dong. Mbappe. Mbappe berapa 2014 ya? 2000 berapa ya? 2018. 18 yang Rusia. Oh yang wonderkid tuh. Iya 18. 18 ya Mbappe benar. 2010 Prancis kan gak lolos grup. Iya 2014 itu dulu timnya Jerman tuh, Mesut Ozil, yang muda-muda tuh semua 10-14 itu tuh. Iya kan? Mesut Ozil, Khedira, terus udah transisi Vicente Lizarazu. Enggak, itu udah Prancis bos. Prancis Kroos. Ya Toni Kroos. Sama Neuer juga masih muda. Ini transisi dari rezimnya Miroslav Klose masuk ke rezim yang baru nih. Relatif cukup matang lah. Iya. 2014. Ya, artinya regenerasinya paten. Nah, ini regenerasi kalau dari tim yang sedang transisinya sekarang tuh siapa? Yang smooth dan patah. Jerman. Oh dari era Ozil tuh udah ganti kulit lagi nih segala. Hampir semua itu ganti. Oh. Yang patah siapa Om?
Ya? Yang patah. Misalnya kita tahu misalnya siapa ya Ri yang patah tuh misalnya. Kayak Jerman dulu kan sempat waktu masih ada Juncker, Klinsmann ya? Iya, Klinsmann tuh kan sempat mandek tuh regenerasinya sebelum masanya Ozil nih masuk. ya. Iya kan? Pasca 98 tuh kan patah Jerman ya. Iya, sama Balak tuh kan nggak nolong juga kan waktu itu kan. Ini Bang mungkin Spanyol Bang, gimana Bang? Spanyol ya. kan Andres Iniesta, Xavi, Busquets kan. Oh iya itu ya Sabi ya. Tahun sekarang kan agak sedikit menurun dibandingkan 2010, gimana Bang? Spanyol peluangnya menurut aku tidak begitu bagus nantinya. Tim yang sekarang ini. Iya, karena ketika mereka ada dengan Xavi atau Iniesta atau yang striker siapa? Iya. David Villa. Bukan yang gondrong. Raul. Lorente. Yang main di MU lupa Torres. Oh, Liverpool. Fernando Torres. Liverpool bukan MU ya. Itu kan harusnya mereka itu sangat monopoli kekuatan Eropa sepak bolanya, tapi kan tidak juga. Nah, kalau lihat kondisi sekarang tidak ada pemain yang menonjol, bagaimana mereka bisa prestasi yang bagus? Dan mereka bukan tim langganan juara gitu loh. Mental nggak kayak Jerman gitu lah. Kalau saya Jerman begitu-gitu pasti dia akan mengejutkan itu. Kalau regenerasinya Spanyol gimana Bang? Dari yang awalnya misalkan tadi strikernya David Villa, ada Fernando Torres. Iya, David Villa. Yang sekarang kalau kita hilang lihat semua itu. Tim Spanyol strikernya paling yang kita bisa hitung jari yang jago. Iya, itu makanya. Regenerasinya belum berhasil. Mungkin satu generasi berikut 4 tahun kemudian kali ya. Baru Spanyol bisa muncul lagi dalam persaingan. Kalau sekarang belum. Apalagi di Qatar ya belum. Dari Eropa ya tadi makanya saya bilang lebih pada Jerman kali. Jerman, Belgia karena Belgia sana Kevin De Bruyne di sana. Ada Lukaku masih main atau tidak yang penting Jerman tetap di bawah dia iya, meskipun masih bawah. Baru selesai cedera. Berarti lebih bagus lagi nanti walaupun mungkin tidak full ya mainnya nanti. Mungkin cadangan atau bermain 45 menit diganti. Tapi Belgia itu kekuatan tersembunyi. Tapi mental Belgia ini mental pecundang juga kan. Nggak punya mental juara kan. Iya, tapi mereka bisa mengejutkan. Minimal ya minimal runner up lah kayak Belanda ini kan. Mental runner up. Belanda dia bisa menang dia. Belgia kalau Belanda keder. Biasa persaingan Belanda Belgia itu Belgia lebih unggul biasanya. Oh gitu. Iya, secara tradisi. Dulu tuh siapa Mpenza Brother ya? Belgia itu dulu punya pemain back kiri itu Eric Gerrits. Wah nggak tahu gua. Yang dulu striker Fiorentina siapa Om yang keturunan Brazil? Oliveira ya? Iya. Itu Belgia kan? Belgia ya. Ya. Oke, nah kalau pelatih siapa Om yang akan jadi ini nih, top barangnya ini? Jual mahal itu nanti. Ah, siapa dulu? Pasar bursa. Siapa yang akan mengejutkan gitu ya? Sekarang yang lain belum main, saya belum bisa lihat timnya. Iya, prediksi tipis saja Om. Kan pelatih itu kan akan kita ukur dari penampilan atau performance timnya. Sehingga sulit kalau saya. Kalau Southgate ini gimana Southgate nih? Oke nih. Southgate mungkin. Karena kita udah lihat hasilnya di Inggris kan. Luar biasa betul. Dalam 6 tahun dia sudah bikin revolusi sepak bola di timnas Inggris itu. Deschamps Om? Deschamps Prancis. Dia kan pelatih lama, udah berapa kali dia pimpin Prancis itu. Iya. Jadi kalau menurut aku udah mentok juga. Iya. Ya kan. Apalagi 4 tahun lalu dia nggak bawa Benzema. Betul, karena skandal. Karena dia bawa Benzema cedera pula. Iya. Ya kan. Berarti menurut saya analisa dia dalam memilih pemain belum bagus, ya kan? Iya. Harusnya dia lihat kondisi terakhir Benzema juga. Nah, ini secara fisik kayaknya jangan dibawa sekalian. Oke. Ini biasa untuk juga biar lebih komprehensif pembahasan kita wasit yang akan bersinar. Apakah Pierluigi Collina? Top of mind. Lu tahu nggak? Collina tahu lo? Tapi Collina sekarang jadi ketua asosiasi wasit. Oh, memang berkarirnya di situ kawan ya. Direktur wasit FIFA. Oh gitu. Masih botak tapi Om. Nah, kalau dulu itu kan Om liput beberapa Piala Dunia, kita lihat juga siapa orang yang pelatih Om ya, yang yang diragukan out of the blue tiba-tiba menjadi rising star gitu di Piala Dunia. Hari itu yang dari Kamerun itu saya lupa persis, tapi itu kejutan loh. Bisa tim yang tidak diperhitungkan sama sekali, tetapi di Italia 90 itu bisa mengalahkan Argentina di partai perdana. Itu pelatih bule hari itu, lupa saya namanya, lupa. Nah itu yang
Saya kira bagus pelatih itu bagus. Sehingga dia bisa membawa Kamerun di partai perdana menggulung Argentina dan Maradona. Kalau pelatih lama yang kira-kira cocok untuk main di Qatar 2022 ini siapa? Pelatih lama nih misalnya, ini kayaknya zaman sekarang Arrigo Sacchi nih, misalnya. Arrigo Sacchi, betul. Hah? Salah satu pelatih yang pintar juga lu, Dit. Mantap juga. Capello gimana Bang? Capello kan asisten Fabio. Muridnya. Iya, dia kan asistennya Sacchi. Sacchi retired, diambil sama dia. Muncul lagi dari Milan. Iya, itu betul. Sacchi itu hebat. Sacchi ya? Apa hebat Om? Satu pesawat, satu kursi sama dia. Kasih dulu cerita. Jo. Arrigo Sacchi. Jadi kebetulan terbang dari Roma ke Palermo mau nonton. Kursi kan 2 nih pesawat. Arrigo. Dia ada sebelah kiri saya sebelah kanan begini. Pakai kacamata hitam itu dia. Iya, tapi saya mungkin hari itu terlalu nervous. Iya kan? Starstruck. Iya, karena dia lagi top hari itu kan. Sehingga gak banyak tanya saya. Tahun berapa Om? 90 itu. Oh itu masa-masa itu masih top-topnya. Itu Iya. juara dunia enggak ya? Iya. Arrigo Sacchi satu pesawat betul. Kok bisa satu pesawat Om? Ya saya kan wartawan. Enggak. Iya, maksudnya dia enggak pesawat sendiri gitu Om ya? Waktu itu pelatihnya Italia kan? Iya. Sacchi Nah, kan? zaman dulu kan kehidupan pemain bola belum Demokrat. segenset sekarang, boy. Masih pikir ada pencitraan yang ekonomi Iya, ini iya. masih penting. Arrigo dulu. Sacchi ini terkenal dulu Bang di generasiku karena dia pernah kasih quote yang dia bilang begini, dia tanya sama reporter. Iya. Kamu kan gak pernah main bola. Iya, betul. Kenapa kamu yakin kok kamu yakin dengan ability kamu untuk menjadi pelatih? Iya. Terus dia jawab gini Bang, dia jawab, emang kalau joki naik kuda harus jadi kuda. Dia bilang. Mantap juga Sacchi. Arrigo. Kalau teman kita temannya Top itu. temannya Om Yes Lippi ya. Bang, Marcelo Lippi. Bagus, pelatih Bagus hebat, juga. salah satu yang bagus. Trapattoni. Trapattoni juga. Emang ya. Itali ini Juventus semua itu ya. Iya. Minimal kalau nggak bagus keren aja kita nyebutnya kan. Iya, Zaccheroni. penghasil sutradara Kalau pelatih yang bisa drama-drama. tahun ini Joachim Low gimana Bang? Meskipun sudah digantikan. Joachim Low, Jerman ya. Oh, masih ya? Belum latih Low dia. ya? Enggak, dia udah Enggak kan? keluar. Jerman siapa sekarang pelatih? Hansi Flick. Siapa pula dia? Hansi Flick itu Nggak tahu gua. Munchen sebelumnya. Di zaman Low pegang Asistennya Jerman Low. saya kira tidak jelek. Bagus Jerman. Oke. Di tangan Low ya. Tapi Biar regenerasinya di low itu. Oke. Low, betul. Iya. Betul. Ya. Oke. Nah, Ini emang kan- faktor manajer tuh sangat menentukan keberhasilan sebuah transisi dan Ya, regenerasi ya, sebuah ya. tim nasional ya. Om, Karena ya? manajer di sana itu semuanya overall dia tangannya dia urus. Dia Oh. mengarahkan kan. End to end ya. Ya, kalau sini kan Kalau di sini kan Benny Dolo nggak jangankan ngatur ini manajer, kan. pengurus saja bisa intervensi kan begitu. Hmm. Contohnya misalnya PSSI. Ya. Bagaimana kalau kita bicara pasca Kanjuruhan? Nah nanti dulu Om kita segmen berikutnya ya kan. Capek juga nih kita. Tapi iya benar. Ini seperti Jose Mourinho. Mourinho itu mengaku dia kan nggak punya karir di bola juga segala macam. Dia bisa jadi pelatih karena jadi translatornya Bobby Robson kan. Ya itu yang mungkin mantap juga kalau jadi Asas asisten. terbalik juga bisa kita bertanya kan. Emang jadi pemain hebat bisa jadi pelatih hebat juga kan tidak? Maradona? Enggak Ya hebat. nggak bisa. Iya Iya. makanya. Rudy Hartono emang bisa bikin pemain bulu tangkis jadi bagus kan tidak juga. Icuk Sugiarto. Seharusnya begitu. Icuk Sugiarto Iya kan? yang terkenal ragu-ragu Ya, jadi Icuk. Saya kira itu kembali kepada individu-individu aja. Oke. Iya kan? Karena menjadi pelatih itu melalui sebuah proses juga. Ya kan ada pendidikannya, Ada license-nya. belajar teknik, Oke. iya. Perjalanan spiritual pelatih dan pemain ini berbeda berarti. Beda. Nah, yang kita bahas di episode berikutnya kali pelatih nih ya menarik ya. Kita Tapi nih memang lebih bagus dasarnya atlet baru jadi pelatih itu lebih ideal, ya kan? Mourinho itu gitu-gitu tapi dulu main Bos di Portugal ya meskipun kelas Iya. amatiran. iya tapi bukan pemain seperti sophisticated kita lah, bos. ya kan? Iya, main Gue juga main dulu fun di football aja dia, fun football. di Park Life FC ini kan. Nah, lu ada activity nggak di community bola lu nih, Bar? Jadi menarik juga Bang, sekarang setelah pandemi menurun ini anak-anak muda jadi banyak lagi komunitasnya Bang. Bagus. Salah satunya komunitas yang Apa saya tuh? punya. Lu kalau promosi itu nggak bisa gitu. Gue punya namanya Park Life. Dipromosikan di episode ini Bang. Paling tidak nanti ada netizen melihat di Total Politik kan? Nah, Namanya Total Park Life Football. FC. Jangan lupa follow Iya, Instagramnya dan saya senang @parklife_fc. berterima kasih saya diajak ke Total Politik Iya. bicara bola. Paten kan, Tadinya Om? saya berpikir Total Politik ini kok saya kan nggak tahu bola kok diundang. Nggak tahu Ternyata politik, ya. Semuanya
digarap oleh Total Politik dan Paten. Jadi Om Yes komitmen ya seminggu sekali kita ngomongin bola di sini ya. Selama Piala Dunia Om ya. Nah, kalau boleh Om ya kan. Mantap bos. Barang ini bos. Mantap. Tapi jangan main keroyok begini dong. Masa 3-1? Iya. 2-2 lah. Iya nanti bawa yang tua-tua juga Om. Tadi aku sama Bang Yes aja sebetulnya. Aku belain Bang Yes kan. Iya. Gue baru di WhatsApp ada kawannya Om Yes. Ini baru WhatsApp terima tadi. Namanya Edi Sofian. Bud, apa kabar lu? Kawan nih bos, ya kan Om Ed nih. Baik sekali itu. Om Ed nih. Fabio. Iya, Om Ed ini punya satu cerita ya. Tapi kayaknya nggak enak harus dia sendiri yang ceritain lah ya. Nah kita tunggu aja pengalaman dengan Fabio Capello di Indonesia. Dan dia LO-nya AC Milan dulu waktu ke Indonesia bos. Ini kalau gua secara pribadi udah diceritain juga. Oh lu udah tahu ya? Udah bosnya udah ceritain dia. Jadi Om Edi cerita itu disebarin. Budi. Fabio, ya kan sama-sama Anda cerita ke wartawan kan Om Ed. Oke. Thank you Om Yes. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan episode berikutnya. Ini kita bagi 2 episode ya. Iya, apa YouTube-nya Om Yes apa namanya? Sekalian Rai Soccer TV. Nah, Rai Soccer TV Anda subscribe itu channelnya. Ya, bersama Bung Yes saya Sok Venus dan Bung Roni Pangemenan Ropan. Betul. Terima kasih untuk subscribe-nya. Ya, oke, siap. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Adios. Terima kasih. Let's go.